Oke, ini sudah meeting kelima, itu artinya minggu depan sudah 6, kemudian minggu depannya lagi sudah review sentence, dan kemudian meet. Jadi tidak terasa ya, bentar lagi kita meet. Ya. Minggu tinggal bulan depan juga kita kuliah ya, masuk Mei kan kamu sudah mulai persiapan ujian. Jadi ya waktu terus berjalan, manfaatkan waktu dengan baik. Minggu lalu ini tujuan kita, mudah-mudahan sudah ketika dikasih sentence sudah bisa tujuan pertama tercapai ya, identify verbs in passive sentence. And then later you are going to use the correct verb in passive verb ya, in passive sentence sorry. Kalau nantinya kamu akan belajar untuk menggunakan kata-kata yang tepat di dalam kalimat-kalimat pasif. Jadi kalau sudah tahu strukturnya, sudah lihat kalimat, nanti sudah langsung tahu saya pakai passive verb ya. Tidak lagi pakai kata lain. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam kalimat pasif kita akan selalu menggunakan to be plus past participle ya. Jadi bedanya di pasif adalah semua kalimat pasif apapun tensesnya kamu akan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi tidak pernah kata kerja bentuk ing, bentuk pertama, bentuk kedua yang akan kamu pakai, tapi selalu bentuk ketiga. Yang menandakan tensesnya adalah, yang menandakan waktunya adalah to be-nya ya. To be. Ya, to be akan berubah berdasarkan tenses. Ya, kalau aktif di semester lalu kamu belajar aktif, yang berubah adalah kata kerjanya. Dari bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ing, bentuk ketiga, ya kan berubah. Tapi di sini di pasif kamu tidak perlu mengubah lagi bentuk ketiga semua ya. Semuanya bentuk ketiga, tapi yang kamu harus lihat adalah to be-nya. Oke, rata-rata sudah tahu. Kita suka pakai warna-warna ya. Yang warna hijau itu to be, warna kuning itu kata kerja bentuk lain ya. Warna biru adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi kita akan pastikan bahwa semua kalimat yang ada kata kerja bentuk ketiga, maka itulah yang akan menjawab yes di ujung pasif ya. Jadi perhatikan kata setelah to be-nya ya. Perhatikan kata untuk menentukan dia pasif or aktif, itu perhatikan kata setelah to be. Perhatikan kata setelah to be, seperti nomor 1, playing itu bukan, kata setelah to be is itu bukan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian itu artinya dia aktif ya, bukan pasif. Nomor 2 yang pasif, karena setelah will be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Begitu pula dengan nomor 3, setelah was diikuti oleh shown. Nomor 4, saw bentuk kata kerja bentuk ketiga. Jadi dia adalah pasif juga. Number 5, ya bentuk ketiga juga, jadi pasif. Nah, be careful, nomor 6, ada yang salah di sini ya. Available, setelah will be ada available, perhatikan. Setelah will be, available. Ini bukan kata kerja bentuk ketiga. Tapi itu, kalau kamu masih dalam proses belajar, kamu bisa cek di kamusmu ya. Jenis kata. Available ini bukan kata kerja bentuk ketiga, tetapi adjektif. Maka dia bukan kalimat pasif, dia aktif. Kemudian number 7, given. Ya, kata kerjanya adalah bentuk ketiga, maka dia adalah pasif. Nah, nomor 8, giving. Ya, ini bukan kata kerja bentuk ketiga, bukan pasif. Kemudian ya number 9, perhatikan setelah be ada blockbuster. Ya, ini bukan juga ya. Perhatikan ada itu artinya dia noun. Ya, sudah belajar konsep noun ya di chapter 1. Konsep noun itu ada penggunaan itu artinya dia singular, artinya dia bukan kata kerja. Ya, jadi dia bukan pasif. Number 10, ya ada was. Nah, baik-baik, perhatikan baik-baik. Ini biasa juga ada keterangan waktu
Tapi ini tidak semua keterangan waktu bisa muncul ya. Ada so. Ya, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi ini juga adalah pasif. Jadi semua yang warna biru ya kata kerjanya diikuti to be-nya diikuti ke warna biru artinya dia pasif ya. Karena kata kerja bentuk ketiga. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Rata-rata sudah benar ya, tapi yang nomor 6, be careful, nomor 6, kemudian nomor 9, nomor 8 itu ya ada yang masih menjawab salah di situ ya. Jadi menentukan kata kerja setelah to be itu penting. Ya, latihan berikutnya akan lebih memperjelas ya. Kalau kamu kerja tugas ini harusnya sudah bisa ya. Karena latihan 2 itu cuma menentukan apakah dia pasif, apakah dia aktif. Ya, sama seperti nomor 1. Perhatikan kata kerjanya. Ya, kata kerjanya apakah ada to be-nya. Ya, ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi nomor 2 bagian B pasif, bagian C making. Wah, ini bukan kuning ya, bukan kata kerja bentuk ketiga, tapi bentuk ing. Jadi itu bukan pasif. Ya, perhatikan, dia kuning ya. Has made. Has made. Oke, memang ya ini be careful di sini ya. Memang has made ini adalah kata kerja bentuk ketiga, tapi tidak ada to be-nya. Perhatikan ya. Has made, ya made itu kata kerja bentuk ketiga. Tapi has ini tidak lengkap ya, harus ada be-nya. Baru bisa kata kerja bentuk aktif. Jadi ini juga kehilangan tidak ada be ya. Perhatikan kalau tidak ada be-nya, ini juga ada yang salah di sini. Karena dia lihat kata kerjanya adalah bentuk ketiga, ya tapi dia tidak ada to be-nya. Perhatikan tidak ada to be-nya ya. Jadi itu satu paket ya, to be dengan kata kerja bentuk ketiga, note that. Ya, number 3, perhatikan tidak ada to be, ada kata kerja tapi tidak ada to be, artinya bukan pasif. Number 3B ya, part B. Ya, setelah was to be ada kata kerja bentuk ketiga. Jadi dia pasif. Ya. Kemudian number 4. Ya, perhatikan apakah ada. Nah, ini ada yang menulisnya karena ini adalah was ya. Ada yang menulisnya di sini pasif ya. Oke. Ini di kemudian upset. Ini ada yang menganggap bahwa ini pasif karena upset itu adalah kata kerja hanya bentuk ketiga. Be careful ya dengan kata-kata seperti ini. Upset ini menjelaskan she, sehingga dia bukan pasif ya. Karena she tidak melakukan apa-apa di sini, tapi dia mendeskripsikan. Perhatikan. Nanti kita akan pelajari ya di penggunaan pasif. Di sini dari nomor 4C ini bukan pasif ya. Ya, karena upset itu bukan kata kerja bentuk ketiga, tapi dia sifat, kata sifat ya. Walaupun dia bisa kata kerja bentuk ketiga, tapi dia dalam kalimat ini dia kata kerja. Nanti kalau mau bertanya silakan ya, menjelaskan lebih lanjut. Atau nanti kita ada nanti juga bagiannya kita akan membahas tentang penggunaan pasif. Kemudian number 4, dinosaurs existed. Ya, ini ada kata kerja seperti bentuk ketiga tapi tidak ada to be-nya. Jadi dia bukan pasif. Number 5. Oke. Setelah to be ada kata kerja bentuk ketiga jadi pasif. Kemudian C, setelah be will be ada studied. Itu artinya pasif, kata kerja bentuk ketiga. Ya, oke, demikian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada juga. Jadi itu ya pembahasan exercise 1 and 2. Di exercise 1 and 2 ini diharapkan ketika kamu mengerjakannya, kamu sudah tidak bingung lagi ya. Secara strukturnya pasif. Ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. Supaya besok-besok tidak ada lagi yang
Tidak ada lagi yang salah ketika menentukan kata kerja pasif ya. Karena ini sering sekali banyak yang sulit membedakan struktur kalimat aktif dengan pasif ya. Jadi perbedaannya ada pada kata kerjanya ya. Kata kerja pasif selalu didahului oleh to be dan kata kerjanya selalu bentuk ketiga. Oke. Lebih lanjut kita akan belajar lagi perbedaan dalam setiap tenses. Jadi tadi itu cuma identify strukturnya, sekarang identify tensesnya ya. Jadi sudah bisa di belajar berikutnya itu akan tahu dengan melihat to be-nya kamu bisa paham ini masuk di tenses mana. Jadi itu mencocokkan tensesnya ya, lebih ke tensesnya. Perhatikan ada to be, kalau menggunakan is, kemudian ditambah bentuk ketiga, maka dia adalah present ya. Jadi dia masuk simple present. Ketika is diikuti oleh being, itu artinya masuk present continuous ya. Perhatikan baik-baik, is plus being, baru itu diikuti kata kerja bentuk ketiga, itu artinya dia tenses present continuous. Kalau ada has, sebenarnya has ini ada have juga ya, sorry. Ini has bukan has saja, tapi ada have ya. Has have. Jadi kalau ada has have, itu pakai been ya. Has have diikuti oleh been, tadi ada di latihan exercise di atas. Kalau pakai have, jangan langsung diikuti kata kerja bentuk ketiga, tapi ada been dulu ya, baru dia masuk kalimat pasif. Kalau tidak ada been-nya, itu artinya aktif. Itu masih kalimat aktif. Kalau ada been-nya, baru dia pasif. Ya, itu masuk adalah, pasti ingat ya, present. Present apa? Dengan ada penggunaan have has, adalah present perfect ya. Jadi dia masuk present perfect. Oke. Kemudian was, sebelum mem jawab, mungkin kamu bisa jawab sendiri supaya bisa prosesnya bisa diikuti ya. Present perfect, kalau ada was baru kata kerja bentuk ketiga, maka dia adalah past tense. Kemudian had been, ini adalah bentuk pasnya perfect ya. Jadi have has, itu bentuk pasnya adalah had. Itu adalah past perfect. Jadi dia dalam bentuk past perfect ya. Have dengan has-nya dibentuk paskan menjadi had. Kemudian will be, pernah dengar kata will, itu pasti tahu ya, itu masuk di future. Tapi kalau cuma will, itu artinya dia aktif. Kalau ada be-nya, itu artinya pasif. Kemudian kemarin pernah belajar bentuk lainnya dari future adalah is going to be ya. Itu future juga. Itu ada di semester 1 kemarin ya. Future dengan menggunakan will and to be going to. Nah, kalau pasifnya to be going to tambah be. Perhatikan, ingat ya, is ini bukan hanya is, are, sorry ya, is, are, atau am ya. Sama dengan pokoknya is ini jangan sampai semua subjek nanti kamu pakai is ya. Ini nanti bergantung apakah is, am, are itu tergantung nanti dengan dia punya subjek ya, apakah dia singular, apakah dia plural. Ya, makanya kenapa di topik 1 kalian diperkenalkan dulu dengan singular, plural, uncountable noun, karena di sini kamu butuhkan. Ya, kalau tidak tahu singular, plural, uncountable, nanti menggunakan to be di sini bisa salah. Ya. Oke. Kemudian ada will have been. Nah, kalau will have been ini masuk di ini ya, past future, present future ya, future ya, future perfect ya, sesuatu yang akan datang tapi dia dalam bentuk perfect. Ya. Oke, itu secara ininya ya, nanti note karena ada nanti tugas berikutnya. Ada satu orang sebenarnya yang sudah kerja tugas 3 ya, exercise 3. Di exercise 3 nanti kamu akan apply topik ini, konsep ini ya. Konsep ini akan kamu apply di exercise 3 ya, exercise berikutnya.
Mem lihat ada 1 orang yang sudah mengerjakan exercise 3. Luar biasa ya, mantap. Tapi itu nanti bisa diperiksa ulang lagi ya. Benar tidak konsep ini sudah teraplikasikan. Oke, sampai di sini sudah mengerti. Jadi ini di atas ada sebenarnya contoh ya. Ada mem provide, ada Mary, ada helps, ada boy. Ya, helps kata kerjanya adalah helps. Ini pakai helps karena dia present aktif ya, aktif dan kemudian present. Nah, kalau kamu tulis Mary helps boy, ini artinya apa? Mary siapa yang menolong boy, siapa yang ditolong dan siapa yang menolong ya. Ini perbedaan aktif dengan pasif juga ya. Siapa yang ditolong dan siapa yang menolong. Kalau di dalam aktif, kamu akan lihat yang menolong itu ada di subjeknya. Ya. Siapa yang menolong? Mary. Siapa yang ditolong? Boy. Itu aktif ya. Jadi dalam aktif yang melakukan pekerjaan menolong itu adalah subjeknya si Mary. Nah, kalau di dalam pasif yang kamu akan lakukan nanti adalah yang menolong ini bukan lagi di subjek, tetapi itu di dalam pasif disebut sebagai agent. Ya. Ini agent Mary. Jadi ini nanti si Mary ini akan pindah kalau di dalam pasif dia akan bertukar ke sini ya. Dia menjadi agent ya. Oke. Dan boy, nanti boy karena boy ini yang ditolong. Kalau dalam pasif dia akan pindah menjadi subjek. Si boy akan menjadi ke depan. Gitu ya. Dan Mary akan muncul setelah by. Dia dikatakan agent. Ya, dia yang melakukan pekerjaan. Ya, itu bedanya aktif. Nah, help ini akan pindah ke tengah, tetapi dia harus berubah menjadi bentuk ketiga. Jadi help. Ya, jadilah sebuah kalimat pasif. Gampang kan? Nah, ini semuanya bisa dalam semua bentuk tenses. Ya. Jadi ini nanti yang berubah hanyalah kapan si boy menolong, kapan si boy ditolong oleh Mary. Itu kapan waktunya dalam bahasa Inggris itu walaupun kamu tidak memberitahu waktunya menggunakan to be itu bisa mengetahui kapan si boy menolong, kapan si boy dapat pertolongan ya. Kapan si boy dapat pertolongan. Nah, itu tergantung nanti dengan tensesnya. Oke, demikian penjelasan dari Mem. Kalau ada yang belum dimengerti, belum dipahami, silakan bertanya ya. Kita sudah belajar strukturnya ini ya. Nanti di exercise 3 kamu tinggal practice. Supaya minggu depan kita langsung ke materi yang lebih sulit lagi, yaitu teks ya. Kita akan teks. Jadi kita masih tatanan sentence. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi nanti mungkin mengerjakan tugas, baru biasanya tahu, oh saya belum paham di sini. Makanya tugas disiapkan, exercise disiapkan, supaya kamu bisa mengenali yang mana yang saya belum paham, mana yang belum. Karena hanya dengan berlatih, kamu bisa memahami saya belum paham atau saya, ya. Sekali lagi mengingatkan ya, sambil menunggu yang mau bertanya. Jadi sekali lagi mengingatkan, kerjakan exercise, perhatikan contohnya sambil mengerjakan exercise. Supaya ketika menemukan kesulitan itu nanti jadi note, catatan. Saya masih kesulitan di sini. Cuma kalau note-nya saya kesulitan di sini, pertanyaannya adalah kamu mau tanya ke siapa? Tanya ke teman kah? Tanya ke orang lain? Atau tanya ke Mem? Ya, itu cara belajar kamu nantinya yang menentukan. Oke, silakan. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, artinya penugasannya silakan berlatih di tugas berikutnya.